Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Di tengah riuhnya berita dunia yang sedang tajam mengarah ke konflik yang memanas antara Israel dan Iran, serta ditambah lagi Amerika, kita sejenak mengalihkan pandangan kembali ke tanah air soal semangat yang tak pernah padam para pemain timnas Indonesia. Di balik hidup yang sangat serba kejutan ini ya, hiruk pikuk dunia, langkah Garuda tetap menggema dan tentu tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas detik demi detik perkembangan skuad merah putih yang tengah mencari perhatian. Apalagi sekarang kita sedang berada di masa yang selalu membawa harapan sekaligus kejutan saat jeda musim yang tengah berlangsung, yakni soal transfer pemain yang pasti akan ada yang punya klub baru, layaknya Jordi Amat yang dirumorkan bakal kembali ke liga lokal. Tapi ternyata persaingan datang ketika Liga Eropa juga menggodanya. Jelas ini sesuatu yang sangat positif untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Begitu juga dengan Emil Odero Mulyadi, kiper yang kemarin akhirnya debut, kini sedang mempertimbangkan menit bermain, apakah bakal kembali ke Como atau bertahan di Palermo. Soalnya Palermo memberikan godaan khusus lewat legenda besarnya yaitu Inzaghi soal proyek masa depannya. Tapi lebih dari itu tak lengkap rasanya transfer tanpa tawaran ya, yang atau tanpa pembahasannya tentang masalah Jejes. Ia untuk pertama kalinya mendapat penawaran resmi, kali ini datang dari Udinese. Lantas bagaimana kesempatan di dalamnya serta sumber-sumber terpercaya yang melaporkan tentang itu ya. Jadi ya banyak ya yang nggak sabar bahwa di balik kelolosan timnas Indonesia ke ronde 4, di belakang layar ada para pemain timnas yang sedang mumet juga memikirkan soal masa depan dirinya ya. Di mana banyak pemain diaspora Garuda yang bakal habis kontrak hingga putus kontrak per akhir Juni tahun 2025. Bahkan jumlahnya terus bertambah menjadi 6 pemain. Mereka ada Tom Haye, Justin Hubner, Rafael Struijk, Sen Patinama, Jordi Amat ya, yang terakhir ada Nathan John. Keenam nama itu meninggalkan klub lamanya usai habis kontrak. Ada juga yang meninggalkan klub sebab mendapatkan sedikit bermain ya, untuk menit bermain cuma dapat jatah sedikit, sehingga kedua belah pihak sepakat ingin berpisah. Sayangnya kepergian itu tak dibarengi dengan kejelasan klub baru. Makanya belakang ini banyak rumor soal pemain pulang untuk berkarir di dalam negeri. Sebut saya Tom Haye, Justin Hubner, dan Jordi Amat yang dirumorkan ke Persija. Nah, untuk El Profesor sendiri telah angkat bicara dan tak menutup kemungkinan untuk mencari opsi terbaik. Begitu juga dengan Sen Patinama dan Rafael Struijk diisukan ke Persib Bandung untuk memperkuat back to back juara Liga 1. Ada pula klub politisi yang katanya ingin menyelamatkan karir pemain timnas. Untungnya dari semua rumor itu beberapa klub Eropa muncul untuk sedikit memberikan opsi buat mereka. Ya, itulah kali kita bahas ya untuk hal pemain-pemain kita ini. Jordi Amat dipantau 2 klub Spanyol daripada untuk liga lokal ya. Buat back sekelas Ahmad ya, mungkin Liga Spanyol lebih
menantang, di mana kabarnya ada ketertarikan dari klub Liga 2 Spanyol Almeria dan Malaga. Mereka memberi sinyal bahwa Jorge Amat masih memiliki nilai jual tinggi di Eropa. Dengan status bebas transfer, kedua tim incar karena bisa mendatangkan tanpa biaya transfer. Meski tentu saja siap memenuhi tuntutan gaji dan durasi kontrak dari sang pemain. Kabar ini sendiri datang dari paling ujung dari media lokal Spanyol, Conjunto Indolico, makanya disebut cukup valid. Almeria, Malaga dan sejumlah tim besar juga tim besar Indonesia masih tertarik juga dengan back veteran Indonesia Jorge Amat. Kontrak pemain tersebut dengan Johor Darul Ta'zim dari Liga Super Malaysia berakhir, tulis laporan media tersebut. Dan perlu diketahui, sebelum Almeria dan Malaga, Kedi FC juga dikaitkan dengan Jorge Amat setelah penangguhan bendera Indonesia di akunnya. Rumor kembali ke Liga Spanyol memang sangat oke lah, mengingat Ahmad sudah berpengalaman di sana dan berminat untuk abroad ke Eropa lagi Nah, jadi mudah-mudahan lah itu jadi kenyataan. Kita bahas Jejez Jadi Jejez itu resmi disodorkan tawaran dari Udinese. Selain banyak pemain timnas yang dipastikan pindah usai dengan kontrak klubnya, sosok Jejez yang paling mencuri perhatian di tengah panasnya bursa transfer musim panas tahun 2025. El Capitano memang diminati klub-klub raksasa Italia yang ingin kembali mengangkat ke permukaan Serie A setelah Venezia tumbang ke Serie B. Beberapa klub yang mengincar seperti Udinese, Bologna, Fiorentina hingga Inter Milan, namun kebanyakan hanya negosiasi pribadi dengan sang agen. Sedangkan Jejez masih terikat kontrak dengan Venezia. Sebelumnya akhirnya Udinese datang menjadi yang pertama untuk menghubungi manajemen klub. Dalam laporan media Italia, Tutos berjudul Udinese minat konkret pada Jejez. Kontak dengan Venezia menyebut kalau pihak Udinese telah melakukan kontak secara resmi untuk pertama kalinya kepada Venezia Nah, Jejez menjadi sasaran utama mereka setelah bek Udinese Jacobi hengkang dari klubnya itu musim depan. Udinese mempercepat pergerakan negosiasi karena dua klub lainnya yakni Fiorentina dan Bologna masih berminat dengan kapten timnas Indonesia tersebut. Kita doakan mudah-mudahan dengan Udinese kontraknya cepat deal di antara kedua belah pihak, dan kita akan menyaksikan Jejez di Serie A Italia. Oke, terima kasih. Merdeka.